Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Daryatul Aulia. Saat ini saya sedang magang di Bimba Agus Salim. Izin untuk menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum dasar di hari pertama. Pertanyaan A nomor 1, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Nomor 2, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena proses belajar harus memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak sehingga memberikan pengalaman positif bagi anak. Nomor 3, apa tujuan fun learning? Tujuannya memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga menumbuhkan minat belajar secara intensif. Nomor 4, apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya itu wajib. Nomor 5, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning itu anak, supaya anak merasakan suasana belajar yang menyenangkan. Nomor 6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan kegiatan fun learning itu adalah guru atau motivator agar suasana belajar dapat dinikmati oleh anak dan menumbuhkan antusias anak dalam belajar. Nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya itu bisa mengajak anak dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan bermain. Nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Kita bisa lihat dengan ekspresi anak. Anak menunjukkan ekspresi yang senang, semangat, antusias, dan menikmati proses belajarnya. Dan anak juga tidak merasa bosan saat kegiatan belajar. Itu menunjukkan bahwa kalau fun learningnya itu sudah sesuai. Kemudian nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Tentu saja jika proses belajarnya menyenangkan, maka suasana belajar akan kondusif, anak akan senang dan antusias dalam belajar. Nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tentu saja anak akan merasa bosan, tidak semangat dalam belajar. Kemudian pertanyaan B mengenai metode small step system. Yang nomor 1, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena motivator harus memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nomor 3, apa tujuan small step system? Tujuannya itu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system?
dengan cara menerapkan individual sistem bimbingan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Motivator harus tahu kemauan dan kemampuan anak. Nomor 5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya adalah semua anak akan senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatan selama pembelajaran. Nomor 6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Maka jika tidak dilakukan dengan cara small step system, maka akan ada anak yang tertinggal dalam proses belajar. Akibatnya, anak tidak senang, tidak bahagia, dan tidak antusias dalam kegiatan belajar. Itu saja jawaban dari pertanyaan untuk hari pertama saya. Mohon maaf apabila